Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bunda di hari Jumat yang penuh berkah ini. Pagi ini sudah melaksanakan jurnal paginya? Jika sudah, yuk kita mulai pembelajarannya. Siapkan buku dan alat tulisnya. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pembelajaran hari ini, tema 1, indahnya kebersamaan, dan kita sudah masuk tema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya, dengan memahami keberagaman budaya di Indonesia, siswa dapat mengetahui berbagai jenis makanan khas daerah di Indonesia. Yang kedua, dengan mengidentifikasi sifat bunyi, siswa dapat melakukan percobaan pemantulan bunyi. Materi pembelajarannya, keberagaman makanan daerah dan pemantulan bunyi. Oke. Teman-teman masih ingat tentang keberagaman di Indonesia? Indonesia adalah negara yang kaya akan ragam budaya. Banyak provinsi di Indonesia tentunya membuat kebiasaan masyarakatnya pun juga berbeda. Keberagaman di Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa, pakaian adat, rumah adat, alat musik daerah, tarian daerah, dan salah satunya adalah makanan khas daerah. Oke, makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masakannya. Berikut contoh jenis makanan khas daerah. Ada mie Aceh yang berasal dari Aceh. Ada empek-empek yang berasal dari Palembang. Lalu, ada kerak telur yang berasal dari Betawi atau Jakarta, surabi yang berasal dari Jawa Barat, rujak cingur berasal dari Surabaya, ayam betutu berasal dari Bali, bubur Manado berasal dari Manado, dan sate ayam berasal dari Madura. Nah, dari berbagai jenis makanan khas Indonesia, teman-teman sudah pernah kan mencobanya? Bagaimana rasanya? Pasti enak-enak. Oke, berbagai jenis makanan khas daerah dapat dibedakan dari tempat tinggalnya. Di daerah pegunungan, karena iklim pegunungan yang dingin dan menghasilkan bahan makanan berupa sayur mayur, umumnya olahan masakannya berbahan dasar sayur yang disajikan dalam suhu panas dengan rasa yang pedas, dengan tujuan untuk menghangatkan badan. Di daerah pantai, maka makanannya banyak menggunakan hasil laut. Selanjutnya, teman-teman membaca ya halaman 112 sampai 113 dan 117. Lalu mengerjakan latihan halaman 114 sampai 115. Baik, teman-teman. Setelah membaca teks pada buku dan mengerjakan latihannya, masih ingat teman-teman dengan sifat bunyi? Bunda ingatin lagi ya, bunyi adalah gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Salah satunya sifat bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul. Kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul tersebut. Ayo teman-teman, agar lebih paham lagi mengenai pemantulan bunyi, berikut bunda-bunda akan melakukan percobaan. Disimak dengan baik ya. Lalu teman-teman bisa membaca halaman 121 dan mengerjakan latihan halaman 118. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan mempraktekkan pemantulan bunyi. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu ada piring teman-teman, ada styrofoam, ada karton, ada jam tangan, dan ada beberapa buku. Sama ada satu lagi kita punya papan. Di sini ada papan triplek teman-teman. Baik, untuk percobaan kali ini langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman meletakkan beberapa tumpukan buku di atas meja.
Kalau sudah diletakkan seperti ini, selanjutnya teman-teman ambil 2 buah gulungan karton yang sudah dipotong sama rata membentuk huruf A seperti video ini. Lalu untuk alat pertama kita akan menggunakan piring sebagai alat pemantul bunyi. Dan untuk sumber bunyi yang kita gunakan adalah sebuah jam. Lalu jam ini diletakkan ke dalam gulungan karton. Oke, selanjutnya Bunda akan mendengarkan sumber bunyi dari jam tersebut menggunakan media piring. Nah, untuk media piring ini, suara yang terdengar sangat keras karena piring adalah benda yang dapat memantulkan bunyi. Oke, untuk cara yang kedua, kita akan menggunakan media styrofoam. Selanjutnya, Bunda akan meletakkan telinga Bunda di ujung karton. Untuk media styrofoam ini, suara detak jam tidak terdengar keras atau sangat kecil karena styrofoam adalah benda yang dapat menyerap bunyi. Oke, untuk percobaan yang ketiga, kita menggunakan triplek. Selanjutnya, Bunda akan meletakkan telinga Bunda di ujung karton. Nah, untuk triplek ini suara detak jam terdengar sangat keras karena triplek adalah benda yang dapat memantulkan bunyi. Sekian percobaan pemantulan bunyi. Selanjutnya, teman-teman dapat mencobanya di rumah. Selamat mencoba teman-teman. Wassalamualaikum